1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Susanti, salah satu peserta Daljab tahun 2002 Universitas Jember, ingin mempraktekkan pembelajaran yang kedua mengolah limbah dari kotoran sapi dengan model pembelajaran project based learning. Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 9 Sarlagun Bisa. Oke, Bu. Siap. Sudah Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, nanti kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diberi kelancaran dan kemudahan ya. Ini minta si Suryadi ya untuk memimpin doanya. Silakan Suryadi. Sebelum mengawali pelajaran dan kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ini nampaknya anak-anak ibu semua nih pagi hari ini terlihat yang perempuan cantik-cantik semua ya, yang laki-laki kelihatan ganteng semua ya. Jadi di sini ibu akan mengecek kehadiran ya dengan menyebutkan namanya satu persatu ya. Yang pertama Ahmad Ramadan, Dewi hadir Bu, Elsa hadir Bu, Hermas, Mugia, Suryadi, Hadir, Bu. Randi, Hadir. Ulfi, Yayan, Jahra. Baiklah, ini nampaknya hadir semua ya. Ini menunjukkan bahwa dalam hati kecil kalian semua sudah tertanam karakteristik atau karakter kedisiplinan itu harus dipertahankan sampai nantinya ya. Jadi itu nanti menandakan bahwa kamu itu sudah dalam hatinya mengetahui itu arti pentingnya pendidikan ya. Selanjutnya di sini ibu akan mengawali kegiatan pembelajaran kita ini di sini tentang pengolahan limbah dari ternak sapi ya. Ibu yakin ya dan ibu tahu kalian semua sudah tahu atau sudah pernah melihat ternak sapi, ya dak? Nah di sini nanti ibu akan kasih YouTube ini nanti kamu amati, kamu lihat, kamu perhatikan, nanti kamu cari permasalahan apa yang ada di dalam YouTube yang akan ibu tayangkan ya. Ini nanti ini ya disimak baik-baik biar bisa mencari permasalahannya. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur terhormat dimanapun kalian berada teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya mau buatkan video bagaimana caranya mengolah limbah teman-teman. Nah ini di video ini teman-teman ya, saya tidak memberi saran bagaimana, tapi saya meminta saran kepada sedulur semuanya. Dari di sini saya minta pendapat sedulur semuanya teman-teman ya. Mohon maaf jika teman-teman mau cari bagaimana caranya, itu saya tidak menerangkan bagaimana caranya, tapi saya ingin gimana ya, diberi saran sama teman-teman semua. Jadi teman-teman di kandang
Ini tadi ada berapa ekor ternak sapinya tadi? Berapa jumlahnya tadi? 5 ya dah. Jadi di situ apa yang kalian amati dari video tadi? Nah, kotoran sapinya ya dah. Kotoran sapinya banyak ya dah. Terus berserakan ya dah. Nah, di sini permasalahannya adalah limbah kotoran sapi tersebut. Nah, di sini apa yang akan kalian perbuat untuk mengatasi atau untuk solusi yang kamu ambil untuk mengatasi limbah kotoran sapi tadi? Bagaimana caranya? Diolah, apa lagi? Diolah menjadi apa? Menjadi pupuk kompos ini ya. Karena apa? Apa yang akan terjadi kalau kotoran sapi kita biarkan seperti yang di video tadi? Pencemaran? Pencemaran udara, apa lagi? Pencemaran lingkungan ya. Jadi itu karena perkandangannya di daerah perkampungan tadi videonya ada. Nah, di situ nanti banyak memberikan dampak negatif, salah satunya pencemaran udara dan pencemaran lingkungan. Jadi permasalahannya itu harus kita atasi dengan cara mengolah ya menjadi pupuk kompos. Itu tadi ternaknya baru 5 ekor ya dah. Kalau ternaknya 30 ekor, nah, akan banyak lagi limbah yang akan dihasilkan. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasinya ya, kita mengolah atau membuat pupuk kompos ya. Selanjutnya dibaca ya yang bahan ajar yang ibu berikan. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk menjawab permasalahan kita tadi, sekarang ibu akan memberikan materi tentang cara membuat pupuk kompos. Ini kompetensi dasar kita menerapkan konsep pengolahan limbah ternak ruminansia. Nah, ternak sapi itu termasuk ternak ruminansia ya. Yang kedua ini indikator pencapaian mampu menerapkan konsep proses pembuatan. Yang kedua siswa dapat membuat pupuk kompos ya. Terus tujuan pembelajaran kita di sini ya. Yang pertama itu kalian semua harus tahu atau mengerti dengan pengertian kompos, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus mengetahui alat dan bahannya apa saja nanti untuk membuat kompos. Yang ketiga mengetahui prosedur pembuatan kompos, itu nanti ada di LKPD ya. Membuat pupuk kompos juga nanti ada cara-caranya di LKPD. Selanjutnya ini ada gambar ya. Nah, ini coba perhatikan gambar. Sama seperti yang di video tadi ya dah. Di situ ada limbah ya dah, atau kotoran sapi. Biar sapinya sehat ya, makanya kita manfaatkan limbah tersebut ya. Ini juga ada gambar. Nah, ini kita perhatikan gambarnya, ini ada juga limbahnya ya. Selanjutnya ini ya. Nah, ini jenis-jenis limbah ternak sapi. Yang pertama limbah dari pakan. Siapa yang bisa menyebutkan limbah pakan itu apa saja? Sisa pakan, contohnya pakan apa saja? Pakan ternak sapi itu apa? Rumput atau hijauan. Jadi limbah pakan ini sisa-sisa dari pakan ternak atau dari hijauan. Yang kedua limbah dari urin. Apa contohnya? Air dari sapi itu nanti bisa dimanfaatkan ya, bisa membuat pupuk cair ya. Yang ketiga limbah dari kotoran sapi. Nah, limbah kotoran sapi inilah yang nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis pupuk ya. Jadi jenis-jenis pupuk itu ada dua. Yang pertama pupuk organik. Contoh pupuk organik apa saja? Kompos, apa lagi? Hijau dan humus ya.
ya. Jadi pupuk organik ini adalah pupuk buatan manusia, contohnya urea, KCl, ya, NPK dan TSP. Ada yang tahu bentuk urea kayak mana? Tidak, ini contoh ya, contoh dari pupuk anorganik. Nah, ini ada urea, ini ada mutiara atau NPK ya, itu warnanya hijau ya, hijau biru ya. Ini contoh pupuk organik cair. Nah, ini biasanya sudah ada di toko-toko pertanian, tidak memanfaatkan, tapi kita juga bisa membuat sendiri ya. Ini adalah contoh pupuk organik. Kalau pupuk hijau ini, nah ini pupuk hijau, cara membuat pupuk hijau juga perhatikan gambarnya. Ini dari sisa-sisa pakan ternak, itu juga bisa kita manfaatkan atau kita olah ya. Selanjutnya ini ya, tujuan mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos adalah yang pertama apa? Untuk mengurangi limbah dari kotoran sapi. Nah, itu tadi permasalahan kita yang video tadi ya. Yang kedua, sangat bermanfaat untuk pembuatan. Yang ketiga, menghindari pencemaran lingkungan. Yang keempat, dapat menambah penghasilan. Nah, jadi pupuk ini juga nanti kalau kita olah dengan baik, dengan tepat, dengan benar akan mendapat penghasilan. Ya. Selanjutnya manfaat dari pupuk kompos. Yang pertama, memberikan nutrisi pada tanaman. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan unsur mikro. Yang ketiga, menyuburkan tanaman. Yang keempat, membuat tanah dalam bentukan air dan menyerap pupuk tambahan lainnya. Yang terakhir ini mengurangi timbunan sampah ya. Dan nilai estetikal. Kalau kotoran sapi itu bercecer kemana-mana, itu kan akan mengganggu pemandangannya dah. Ya. Namanya keindahan lingkungan ya. Selanjutnya ini ya. Kalau kita ingin membuat pupuk kompos, pasti ada bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Yang pertama itu kotoran sapi ya, kotoran sapi ini contohnya. Yang kedua itu sekam padi. Nah, ini gambar sekam padi bagi yang belum pernah melihat, silakan diamati ya, gambarnya ada di sini Ibu tayangkan. Yang ini adalah EM4. EM4 ini bisa kita peroleh ya, bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian ya. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kompos ya. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan. Jadi nanti kita bawa alat-alat, harus tahu kegunaannya untuk apa. Itu akan memperkenalkannya ya. Ini adalah gayung. Gayung ini nanti untuk mengukur atau alat ukur. Contohnya kotoran sapi nanti 2 gayung, 2-3. Sekam padinya 1 gayung ya. Selanjutnya ini ada EM4. EM4 ini nanti kamu buat larutan, di mana 2 tutup botol ini nanti untuk 1 liter air. Nah, ini tuh alat mengukur air. Jadi 1 liter ini EM4-nya kamu berikan 2 tutup ya. Selanjutnya masker ini nanti sebelum praktek harus kamu pakai ya, untuk menghindari bau-bau yang tidak sedap ya. Selanjutnya ini plastik sarung tangan, ini nanti dipakai untuk menghindari tangannya biar tidak kotor. Nah, ini ember ini nanti untuk melarutkan EM4. Dan ini wadahnya nanti pupuk kompos yang akan kamu buat, dimasukkan ke dalam toples ini ya. Ini adalah alat-alat yang digunakan ya.
Sampai alat-alat ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas, karena alat-alat ini kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan YouTube cara-cara membuat kompos ini sebagai motivasi kalian ya untuk membuat pupuk kompos dari kotoran sapi. Ya, kali ini kami akan memperlihatkan cara untuk membuat pupuk kompos sederhana dengan menggunakan bahan yang bisa ada nih. Bagi semua yang belum tahu masalah pupuk memupuk, cara ini sangat cocok untuk dilakukan di rumah kalian masing-masing. Karena cara ini sangat mudah dan simpel untuk dilakukan. Pupuknya ini menggunakan pupuk yang berbahan organik dengan bahan starter berupa IM4. Kalau kalian yang belum tahu IM4, silakan coba cari di Google atau di Wikipedia. Kalian bisa mengetahui IM4 itu apa. Dan selamat menikmati. Semoga video yang kami tampilkan bisa memenuhi stok pupuk di rumah Anda. Untuk membuat pupuk seperti ini, kalian harus mempunyai kotoran hewan, boleh kotoran sapi atau kotoran kambing, dan senam atau bekatul. Jadi itu semua dicampurkan dengan rata. Jangan lupa kalian berikan air agar medianya menjadi agak basah, tapi jangan terlalu basah. Gunanya air pada media ini adalah untuk bakteri agar bisa tetap di dalam. Jadi kalau bakteri sudah tetap di dalamnya, itu penguraian pupuk air bisa menjadi lebih cepat. Dan untuk mengurai bakteri tersebut, Ya. Tadi bahan-bahannya apa saja tadi yang digunakan untuk membuat pupuk kompos tadi di dalam YouTube? Apa lagi? Kotoran sapi dan air. Air tadi gunanya untuk apa? Mengeluarkan empat. Fungsinya air tadi untuk agar agar mendatangkan atau bakteri pengurai ya itu biar ini sinyalnya agak ini ya. Jadi nanti setelah tip ini kamu boleh mempraktekkan atau membuat pupuk kompos ya. Jadi sebelum praktek membuat pupuk kompos, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok pertama berdasarkan absen saja ya. Ahmad kelompok 1 ya, Dewi dan Elsa. Kelompok 2 Hermas menaranya, Mugia dan Suryadi. Kelompok 3 Randi, Ulfi, Yayan dan Zahra. Mana kelompoknya ya, sudah ya. Selanjutnya coba perhatikan dulu. Di dalam praktek nanti ya, di dalam praktek nanti di situ ada beberapa hal yang akan Ibu ambil nilainya. Yang pertama di situ saat membuat kompos. Nah, yang pertama itu nilai keterampilan dan nilai sikap. Jadi nanti saat membuat kompos, Ibu itu menilai yang pertama keterampilan kamu, yang kedua sikap. Keterampilan itu yang Ibu ambil nanti kelengkapan alat dan bahan. Terus proses pembuatan kompos ini nanti kesesuaian dengan prosedur kerja yang ada di LKPD. Yang ketiga keaktifan ya. Yang selanjutnya produk. Produk nanti Ibu ambil nilainya di situ kelembapannya 60%. Ciri-cirinya bagaimana? Kelembapan 60%. Jika yang kuat, jika di ya, itu yang kuat suaranya enak ya. Jadi jika digenggam nanti dia tidak akan atau pecah. Ya, itu kelembapannya 60%. Produk. Yang kedua rata mencampur bahan. Jadi saat kamu mencampur bahan itu nanti lihat rata apa enggak, apakah terpisah kotoran sapi dengan sekam gitu ya. Terus kalau sikap yang Ibu ambil nilainya nanti di situ
Yang pertama itu bekerja sama. Jadi nanti kamu bekerja sama saat praktek. Yang kedua bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kalian lakukan, ya. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silahkan diambil alat dan bahannya. Ingat tadi yang pertama sekali pakai masker dan sarung. Nah, silahkan diambil alat dan bahannya. Udah bener. Enggak yo, beda. Kok kamu ditekan? Sudah lah kita kelas jam berapa? Nah, kalau kalian dia tuh Nah, silakan di sini ya. Dan ambil alat dan bahannya. Per kelompok ya. Nah, ada yang mencampur bahan, ada yang melarutkan E4. Per kelompok. Yang melarutkan 4 di sini. Yang ini. Ingat tadi takarannya apa ya? Nah, silakan. Ingat ambil nilai ya. Ini berapa takarannya? Berapa tadi? 1 gayung nggak? Ya. Enggak, itu yang aduh tidak dilalet deh. Aku dulu aduh. Nah, ini nilai tadi apa ya? Nah, ya silakan cari tempat mana yang enak. Saya ini termasuk kandangnya sebelum ya. Ini di
lupa di bawah tadi. Tadi kelembapannya ya, dicampur merata. Kalian sudah silakan ini ya. Akan ditaruh sini nak. Dah, dibersihkan tangannya dulu, terus masuk kelas lagi. Sini aja nak. Itu biar tak sini. Biar. Nah, ini itu dulu. Sudah, silakan masuk lagi. Waktunya tinggal 2 menit. Ya. Diisi LKPD-nya ya. Yang sudah. Silakan diisi LKPD-nya. Silakan nak, cepat nak. Nah, silakan berdiskusi untuk mengisi LKPD-nya. Dibaca dulu. Kerjasama sebenarnya ya.
praktek tadi Ibu menilai sudah bagus ya. Secara keseluruhan sudah bagus. Tingkat produk yang dihasilkan juga sudah bagus, kelembapannya tercukupi, kata mencampur bahan juga tercukupi ya. Sudah pada pintar ya. Sudah? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah? Kelompok 1 mana? Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil yang didapat tadi saat praktek ya. Silakan kelompok 1. Siapa yang ingin membacakan? Silakan ditanya. Satu, pengertian dari pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman maupun hewan. Setelah melakukan praktek, apa tujuan yang dapat diperoleh dalam membuat pupuk kompos dari kotoran sapi untuk mengurangi limbah dari kotoran sapi? Setelah melakukan praktek, manfaat apa yang dapat diperoleh dari pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi adalah menambah kemampuan tanah dalam menyimpan air dan menyerap pupuk tambahan lainnya. Pengalaman saat proses pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi adalah kita menjadi tahu cara-cara membuat pupuk kompos dari kotoran sapi dan membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Baik, terima kasih ya. Sangat bagus yang hasil yang diperoleh. Kelompok mana yang ingin menanggapi hasil dari kelompok 1? Nah, silakan kelompok 2. Silakan. Kenapa M4 yang dipilih untuk bahan tambahan membuat kompos? Silakan kelompok 1. Karena larutan ini adalah suatu cairan berwarna coklat, kekuning-kuningan dan berbau asam yang mengandung berbagai mikroorganisme atau bakteri yang menguntungkan serta bermanfaat bagi kesuburan tanah. Juga dapat berguna sebagai persediaan unsur hara di dalam tanah yang jumlahnya terbatas, serta dapat mempercepat proses pelapukan atau penguraian dalam pembuatan kompos. Jadi gini ya, jadi E4 ini mengandung bakteri. Bakteri-bakteri yang ada di E4 inilah nanti yang mempercepat proses penguraian atau proses pembusukan ya. Yang siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Apakah kegunaan sekam padi dalam membuat kompos? Sekam padi. Nah, silakan. Sekam padi berguna untuk memperbaiki struktur tanah, menciptakan rongga dalam tanah sehingga akar dengan mudah mencari makan, sebagai penangkal bekicot, sebagai mulsa, dan memperindah kebun, sebagai media tanam, sebagai pupuk organik, mengikat unsur hara dalam tanah, serta dapat menyuburkan tanah. Ya. Jelas, pintar ya. Bagus sekali jawabannya. Jadi di situ sekam padi tadi itu apa gunanya? Ya. Jadi di situ sekam padi tadi seperti yang gambar Ibu berikan tadi ya dah. Nah, ini dia gambarnya. Ini kan kalau kita campurkan ke tanah dia nanti akan memberikan rongga tadi katanya, sehingga akar dengan gampang dengan mudah mencari makanan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Nah, silahkan dilanjutkan kelompok 2 mempresentasikan hasil yang diperoleh tadi. Silakan kelompok 2. Pengertian dari pupuk kompos adalah salah satu produk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman maupun hewan. 3.
Setelah melakukan praktek, apakah tujuan yang dapat diperoleh dalam membuat pupuk kompos dari kotoran sapi? 1. Untuk mengurangi limbah dari kotoran sapi. 2. Sangat bermanfaat untuk tumbuhan. 3. Menghindari lingkungan dari pencemaran. 4. Dapat memberikan penghasilan tambahan. 5. Mengurangi pemakaian pupuk buatan karena mahal harganya. 6. Sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah. 4. Setelah melakukan praktek, manfaat apa yang dapat diperoleh dari membuat pupuk kompos dari kotoran sapi? Menambah kemampuan tanah dalam menyimpan air dan menyerap pupuk tambahan lainnya. 5. Pengalaman saat proses pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi adalah bisa tahu bagaimana cara mengolah limbah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Ya. Silakan kelompok yang lain ingin menanggapi dari hasil. Nah, silakan. Siapa namanya, Nak? Zahra. Zahra. Apa Silakan, tujuan Zahra. dari pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi? Adapun tujuan membuat pupuk kompos dari kotoran sapi adalah untuk mengurangi pencemaran udara dan pencemaran tanah dan pencemaran lingkungan, untuk mengurangi limbah dari kotoran sapi, dapat memberikan penghasilan tambahan, mengurangi pemakaian pupuk buatan karena mahal harganya, mengurangi timbunan sampah, menambah lapangan kerja bagi penduduk. Nah, bagus ya, pintar sekali ya. Apa tadi namanya, Nak? Budia Rahayu. Nah, Budia sangat bagus sekali ya. Jadi di sini tampak ya literasinya sudah bagus. Jadi tadi di situ ada tujuan membuat pupuk kompos ya, dah. Yang pertama tadi di situ tadi ada disebutkan kawan kalian itu untuk menambah penghasilan dan menambah lapangan kerja ya. Dan ini nanti maksudnya bagaimana? Ini nanti menambah lapangan pekerjaan ini umpamanya si Surya. Nah, seperti yang ibu YouTube tadi, ibu YouTube yang ibu tayangkan tadi ini ya. Nah, jadi teman-teman semua dikasih apa sih? Apa ini ya. Ayo. yang membutuhkan ini Pak? Yang membutuhkan kalau Iya. banyak bisa ribuan. Ribuan. Sampai ribuan tahun Pak ya. Iya. Ada di komplek Pondok Ranggon ini, limbah kotoran padat dan cairnya dimanfaatkan untuk memproses limbahnya. Jadi limbahnya tidak tersebar atau tidak menumpuk di masing-masing kandang, tapi terkoleksi di satu lokasi, satu tempat, dan disinilah prosesnya pengeringan dan nanti karungin sehingga menjadi siap untuk digunakan ya. Nah, kebetulan hari ini saya ketemu dengan Rio yang sedang mengerjakan proses pengarungan limbah-limbah sapi ini dengan Pak siapa Pak? Bapak Sudarsan. Bapak Sudarsan. Nah, Pak, ini jadi semua kotoran yang ada di atas itu larikan semua ke sini ya Pak? Iya, limbah dijadikan satu. Nah, di sini prosesnya apa saja Pak Sudarsan? Prosesnya ya buat pupuk. Bukan pupuk ya? Iya, karena diproses sudah jadi siap pakai, tinggal diimpor, dioper maksudnya ke lokasi lebar pupuk. Rumput, palawija, padi, apa aja pertanian lah, segala kembang bisa. Sehari bisa berapa karung Pak di sini Pak produksi? Kalau lagi terang sih kayaknya ya bisa nyampe 50 bahkan 100 karung ringannya. Tapi kalau lagi jam begini nggak tentu. Oh gitu ya. Iya. Pak, selain ini apakah ada proses lain ini hanya dikeringkan terus dikarungin gitu saja Pak? Nggak ada proses bisa ditambahin? Nggak usah, ini soalnya lain Pak khusus pupuk murni. Oh gitu. Ya, kecuali kalau yang kompos itu dicampurkan. Ya, dari video tadi itu di tujuan mengolah kompos tadi seperti yang disebutkan kawan kalian di situ untuk menambah lapangan pekerjaan. Nah, seperti yang di YouTube tadi, di situ ada beberapa orang mengerjakan. Ya, dah. Semakin banyak limbah ternak yang dihasilkan, berarti nanti semakin banyak juga orang yang ingin mengerjakan. Terus untuk menambah penghasilan tadi katanya sampai berapa? 100 karung sehari tadi katanya. Iya. Nah, itu kalau kita jual atau katanya bisa sampai diimpor tadi katanya ya kan. Nah, itu bisa menambah penghasilan ya. Masih ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Siapa namanya, Nak? Randi, silakan Randi. Apakah manfaat dari pupuk kompos? Nah, manfaat pupuk kompos. Adapun manfaat mengolah
kompos adalah memberikan nutrisi pada tanaman, meningkatkan ketersediaan unsur mikro, menyuburkan tanaman, dan menambah kemampuan tanah dalam menyimpan air dan menyerap pupuk tambahan lainnya. Itu manfaat. Coba perhatikan gambar ibu nih. Nah, di situ ada gambar tanaman cabai, ya dah. Ya. Nah, tanaman cabai ini kalau kita berikan pupuk kompos, dia nanti akan menjadi subur, menyuburkan tanaman. Lalu ada tanaman sayuran. Contoh di sini ada selada, ya. Nah, yang ketiga itu tanaman kelapa sawit. Nah, karena di Singkut ini sudah beralih dari tanaman karet ke tanaman sawit. Kita tahu bahwa sawit itu sangat boros dengan unsur hara. Untuk itu kita kasih pupuk alternatif, pupuk kompos, ya, agar nanti pembiayaannya berkurang. Karena apa? Karena pupuk buatan itu atau NPK atau pupuk organik itu sangat mahal harganya, ya, seperti yang disebutkan kawan kalian tadi. Yang keempat itu ada gambar tanaman hias, bisa juga digunakan untuk tanaman hias. Sekarang ini lagi booming orang menanam bunga, jadi itu potensinya sangat banyak, ya. Jadi nanti di situ kita, walaupun kita sebagai pelajar boleh ini ya berinisiatif setelah pembelajaran ini nanti berinisiatif membuat pupuk kompos, ya, dengan tujuan nanti bisa untuk dijual atau bisa dipakai sendiri atau bisa menanam bunga sendiri di rumah, itu bisa dipakai. Itu tadi seperti manfaat yang disebutkan kalian tadi. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak? Ini persilakan kelompok yang ketiga, silakan mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Nomor 1, peserta didik membuat pupuk kompos sesuai dengan prosedur kerja di atas. Nomor 2, pengertian dari pupuk kompos. Pupuk kompos adalah salah satu pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman maupun hewan. Nomor 3, setelah melakukan praktek, apakah tujuan yang dapat diperoleh dalam membuat pupuk kompos dari kotoran sapi adalah 1. Untuk mengurangi limbah dari kotoran sapi. 2. Sangat bermanfaat untuk tumbuhan. 3. Menghindari lingkungan dari pencemaran. 4. Dapat memberikan penghasilan tambahan. 5. Mengurangi pemakaian pupuk buatan karena mahal harganya. Nomor 4. Setelah melakukan praktek, manfaat apa yang dapat diperoleh dari membuat pupuk kompos dari kotoran sapi adalah 1. Menambah kemampuan tanah dalam menyimpan air. 2. Mengurangi kepadatan massal pada tanah bertekstur halus. 3. Mengurangi timbunan sampah dan nilai estetika lingkungan. Nomor 5. Pengalaman saat proses pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi adalah agar bisa mengetahui cara pengolahan pupuk kompos dan mengurangi kotoran sapi supaya tidak tercemar. Ya, terima kasih banyak dari kelompok 3. Silakan kelompok yang lain, siapa yang ingin menanggapi? Namanya siapa? Ahmad, silakan Ahmad. Sebutkan jenis-jenis pupuk organik. Jenis-jenis pupuk organik. Namanya siapa nak? Zahra, silakan Zahra. Jenis-jenis pupuk organik adalah pupuk kandang, hijau, humus, dan pupuk kompos. Bagus ya, pinter. Karena di situ jenis-jenis pupuk organik tadi ada salah satunya pupuk kompos yang sedang kita pelajari sekarang, pupuk hijau, pupuk kandang dan humus. Siapa lagi? Saya, Bu. Nah, namanya Dewi Rahmawati. Nah, silakan Dewi. Menurut kelompok 3 yang termasuk ke dalam pupuk organik apa saja? Menurut saya Rani. Kelompok kami pupuk anorganik atau pupuk buatan adalah NPK, urea, KCL, CSP, dan lain-lain. Nah, ini ada yang ini ya, pupuk anorganik lengkap sekali ya, berikan aplaus. Pintar, contoh literasinya bagus sekali ya. Di sini katanya ada pupuk anorganik, yang pertama urea, PSP, KCL dan
MPK nih ya, urea, KCl, CSP dan IPK ya. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak ya. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan ini ya, siapa yang bisa atau siapa yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Dari kelompok 1 kesimpulannya apa? Kelompok 1. Nah, silakan. Mulai dari awal tadi sampai ini, apa yang kamu dapat simpulkan tentang cara membuat pupuk kompos tadi? Kita menjadi paham dan mengerti cara mengolah limbah yaitu kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Nah, betul ya. Jadi pembelajaran ini dia tahu cara membuat pupuk kompos ya. Bagaimana caranya? Kelompok 2, kesimpulannya apa? Kelompok 2. Kita bisa tahu cara mengolahnya dengan baik dan benar. Urutannya gitu. Bagus ya. Jadi di sini kesimpulannya bisa mengetahui cara atau prosedur yang baik dan benar bagaimana cara membuat pupuk kompos. Kelompok 3 kesimpulannya apa? Mengurangi kotoran sapi supaya tidak tercemar. Bagus sekali ya. Mengurangi kotoran sapi ya, untuk mencemari lingkungan. Jadi ya itu tadi beberapa kesimpulan yang diberikan kalian semua dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya adalah memanfaatkan hasil limbah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Ya, bisa mengetahui cara ya. Setelah kita mengetahui caranya bisa membuat pupuk kompos, nanti gunanya untuk menambah penghasilan, menyuburkan tanah, mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi pemakaian pupuk kimia karena mahal harganya. Baik, sekarang ya Ibu ingin mengetahui ya sebatas mana kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran tadi. Di sini akan dievaluasi dengan melalui lembar kertas atau ujian ya. Nanti ini dikerjakan dengan sendiri ya, jangan bekerja sama ya. Nah, ditulis namanya Ahmad. Ini ya. Nah, sebelum ini dulu ditulis nanti namanya ya. Disilang aja, langsung di lembar jawaban. Ya, Bu. Nampaknya ini ada yang ngantuk nih. Enggak? Ya. Ditulis namanya. Ini satu lagi. Nih diam di apa amat kasih kamu. Ya, ini tadi karena ada yang ngantuk, coba perhatikan. Ini diikuti ya, nanti kamu lihat ke depan, silakan berdiri dulu. Kalau ini diikuti gerakannya, silakan berdiri dulu semua biar semangat. Ayo. Nah, silakan. Kelompok 3. Nanti dulu biar semangat, nanti tadi Serandi nampak mengantuk sekali ya. Nah. Ya, diikuti gerakannya. Nah, semangat. Silakan. Putar. Ayo, silakan nyantuk. Putar.
tadi? Ya, ini sudah pada semangat semua nih. Habis ini ya, senam ini. Silakan dikerjakan apa yang Ibu perintahkan tadi. Biar gak ngantuk. Kerjakan sendiri ya. Jangan lupa nama dan kelasnya ya. Ya, ya. Belum. Ya sudah, silakan Ahmad, ini dikumpulkan hasil kerja kawannya, bawa ke depan ya. Jangan lupa nama. Terima kasih banyak. Jadi ini nanti Ibu koreksi di rumah hasil evaluasinya, nanti Ibu kirimkan nilainya lewat WA ya. Siapa yang nanti kalau ada yang nilainya di rendah, Ibu akan adakan remedial ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk tugas minggu depan ya, tugas minggu depan nih Ibu berharap ya kalian semua itu mempraktekkan membuat pupuk kompos di rumah masing-masing ya, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di sekolah hari ini ya. Dipraktekkan di rumah, dibuat sesuai dengan apa yang kita peroleh di sekolah ini. Terus untuk minggu depan kita akan memanen kompos yang akan kita buat ya. Kita lihat bagaimana hasil pembuatan kompos kita hari ini. Nanti kita lihat minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Hah? Tidak. Kalau tidak, di sini untuk menutup pembelajaran kita, ya, kita harus berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita peroleh hari ini atau pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat nantinya. Di sini, amin ya. Di sini Ibu minta si Ahmad untuk memimpin doanya.
Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini merupakan kita. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan seksama ya. Tidak ada halangan suatu apapun. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Silahkan siapa yang mau makan, istirahat, dipersilahkan. Nanti jangan lupa untuk masuk ke jam berikutnya. Silahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.